got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anastasia Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Podjar Road Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tugas akhir yang membahas tentang perspektif global pendidikan seni di SD, pendidikan anak di SD. Perspektif global adalah cara pandang yang luas dan menyeluruh tentang dunia, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti interkoneksi, memahami bahwa dunia adalah tempat yang saling berhubungan, di mana peristiwa satu tempat dapat berdampak pada tempat lain, keragaman, menghargai dan memahami perbedaan budaya, bahasa, agama, dan nilai-nilai di seluruh dunia. Perspektif multiple, melihat masalah berbagai sudut pandang, bukan hanya dari perspektif sendiri. Kesadaran global, memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik, dan bagaimana isu-isu mempengaruhi semua orang. Tanggung jawab global, merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada solusi untuk masalah global dan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan. Cara mengembangkan perspektif global, membaca berita dan informasi dari berbagai sumber, berpergian dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, belajar bahasa asing, berpartisipasi dalam kegiatan global seperti program pertukaran pelajar atau organisasi amal. Selanjutnya, global dan manfaat bagi perspektif lokal dalam memahami isu pelestarian kebudayaan lokal, khususnya seni tradisi. Pertanyaan ini berkaitan dengan topik keberlanjutan budaya lokal dan manfaat dari pendekatan global. Dalam memahami dan melestarikan seni tradisional, pertanyaan ini meminta Anda untuk menjelaskan manfaat pendekatan global dalam memahami dan melestarikan seni tradisional. Dari perspektif lokal, Anda menjawab pertanyaan ini. Anda perlu memahami pentingnya keberlanjutan budaya lokal dan peran seni tradisional dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Anda juga perlu memahami manfaat pendekatan global dalam memahami dan melestarikan seni tradisional, seperti akses ke sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, serta kemampuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan seni tradisional ke audiens yang lebih luas. Memahami perspektif global sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang dunia. Selanjutnya, memperluas wawasan. Perspektif global membantu kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, melampaui batas geografis dan budaya, menghilangkan prasangka dan memahami perspektif orang lain. Kita dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang sering muncul akibat kurangnya pemahaman. Lanjut materi yang kedua, tentang pendidikan seni di sekolah dasar. Apa sih itu seni? Seni adalah konsep yang kompleks dan multifaset, yang melibatkan ekspresi kreatif, yang menciptakan estetika, komunikasi, keterampilan, dan tradisional. Seni hadir dalam berbagai bentuk dan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Apa sih itu seniman? Seniman adalah individu yang menciptakan karya seni. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bakat, keterampilan, dan visi kreatif untuk mengekspresikan diri melalui berbagai media dari bentuk seni. Selanjutnya, perbedaan indah dan keindahan. Indah dan keindahan memiliki makna yang saling terkait, namun terdapat perbedaan halus di antara keduanya. Indah, adjektiva. Indah
adalah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang memiliki kualitas estetis yang menyenangkan. Contohnya, bunga indah, lagu itu indah, pemandangan itu indah. Keindahan adalah kata benda yang merujuk pada kualitas atau keindahan yang menyenangkan secara estetis. Contohnya, keindahan alam selalu memukau. Keindahan seni klasik sangat mengagumkan. Keindahan hati seorang lebih berharga daripada kecantikan fisik. Lanjut, perbedaan seni, musik, tari, rupa, dan sastra seni musik. Media, suara, melodi, harmoni, ritme, dan tempo. Ekspresi, musik mengekspresikan emosi, suasana, dan cerita melalui kombinasi suara yang tekstur. Contohnya, simfoni, lagu rakyat, jazz, musik elektronik, opera. Yang kedua, tari. Media, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kostum. Ekspresi tari mengekspresikan emosi, cerita, dan ide melalui gerakan tubuh yang tekstur dan ritme. Contoh, balet tradisional dari kontemporer, hip hop. Yang ketiga, rupa. Media, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan cahaya. Ekspresi seni rupa mengekspresikan ide, emosi, dan pengalaman melalui penciptaan objek visual. Contoh, lukisan, patung, dan instalasi. Fotografi, senigrafi. Yang keempat, sastra media. Kata-kata, bahasa, dan gaya penulisan. Ekspresi sastra mengekspresikan ide, emosi, dan pengalaman melalui bahasa tertulis. Lanjut, materi ketiga membahas tentang pendidikan anak di sekolah dasar. Pendidikan adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran seperti pengajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Berikut adalah beberapa definisi pendidikan yang lebih spesifik. Definisi formal. Pendidikan formal adalah proses terstruktur yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan. Ini melibatkan kurikulum yang terancana, guru berkualifikasi, dan penilaian yang sistematis. Definisi non-formal. Pendidikan non-formal adalah proses pembahasan yang terjadi di luar sistem. Pendidikan formal ini bisa termasuk kegiatan seperti pelatihan kerja, program berkomunitas, dan pembelajaran online. Kesimpulan, pendidikan seni di sekolah dasar sangat penting untuk perkembangan anak secara holistik. Lanjut, seni tidak hanya mengembangkan kreativitas dan imajinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunitas, kolaborasi, dan kepercayaan diri. Dengan memasukkan seni dalam kurikulum sekolah dasar, kita dapat membantu anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang kreativitas, kritis, dan berpengetahuan luas. Pendidikan seni memiliki hubungan yang erat yang saling melengkapi dengan pengembangan kualitas intelektual, mental, dan spiritual. Seperti didik, berikut adalah beberapa hubungannya. Yang pertama, kualitas intelektual meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Seni mendorong anak untuk menganalisis, mengekspresiasi, dan mengevaluasi karya seni.
baik karya mereka sendiri maupun karya orang lain. Ini melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menemukan solusi kreativitas. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Seni melibatkan proses pemecahan masalah seperti menemukan solusi, kreativitas untuk tantangan dalam membuat karya seni. Ini melatih kemampuan berpikir logis, analisis, dan sistematis. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Seni memberikan cara lain bagi anak-anak untuk berkomunikasi dan mengekspresi diri untuk secara verbal maupun nonverbal. Ini melatih kemampuan komunikasi yang efektif, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun visual. Lanjut, yang kedua, kualitas mental. Meningkatkan kepercayaan diri. Seni memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan bakat mereka. Ketika anak-anak merasa sukses dalam seni, mereka akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencoba hal-hal baru. Meningkatkan ketahanan mental. Seni dapat membantu anak-anak untuk mengatasi stres, kecemasan, emosi negatif lainnya. Melalui seni, anak-anak dapat mengekspresikan perasaan mereka, melepaskan emosi yang terpendam, meningkatkan keterampilan motorik halus. Seni seperti melukis, menggambar, dan memahami membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan, mata, dan kontrol otot. Ini bermanfaat untuk perkembangan fisik dan mental anak. Selanjutnya, yang ketiga, kualitas spiritual. Meningkatkan kepekaan terhadap keindahan dan estetika. Seni memperkenalkan anak-anak pada berbagai budaya dan gaya seni. Ia melatih kemampuan anak untuk menghargai keindahan estetik dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Meningkatkan kepekaan terhadap emosi dan perasaan. Seni dapat membantu anak-anak untuk memahami dan mengekspresikan emosi mereka sendiri, serta memahami emosi orang lain. Ini melatih kemampuan empati, simpati, dan memahami terhadap pendidikan. Seni memiliki peran penting dalam pengembangan kualitas intelektual, mental, dan spiritual peserta didik. Seni hanya mengembangkan kreativitas dan imajinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kepercayaan diri, ketahanan mental, dan pemahaman terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar mereka. Lanjut, dengan memasukkan seni dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membantu anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang utuh dan bermakna.